Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya kebut ya, ternyata, udah banyak loh tugasnya yang saya kumpulin hari ini tuh, sekitar ada berapa nih? Oh tuh, ini yang kemarin ya, metrik metrik, analisa iklan, terus ini lanjut dikumpulkan 9 jam yang lalu, ini tadi pagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti video kali ini yang ke-8 dan ada satu tugas lagi sebenarnya yang belum dilewat. Ada satu tugas yang belum dikerjain, ini nih yang ini. Ini agak sedikit bingung, tapi coba nanti saya telaah lagi deh ya. Nah, ini sebenarnya kuis terakhir ya, karena kesininya kan tugas media planning nih, ada tugas media planning. Berarti ini kuis yang terakhir tentang fundamental. Nah, sebelumnya ada kuis ini mengenal fitur-fitur dalam business account, cuman ini saya lewat dulu ya, karena itu tadi soalnya saya kurang paham, jadi saya jawab yang fundamental dulu. Oke, semoga tidak keberatan ya, karena apapun yang saya bawakan selalu seru. Baik, saya izin menjawab ya untuk yang fundamental ini. Pertanyaan kuisnya ada dua, tapi nggak tahu kalau jawabannya tiba-tiba saya berimajinasi, akhirnya tahu-tahu sampai setengah jam. Oke, kita jawab ya. Nomor satu, ya. Apa yang dimaksud dengan social media marketing dan mengapa penting bagi bisnis modern? Nah, jadi apa yang dimaksud social media marketing dan mengapa penting ya? Mengapa penting bagi bisnis modern? Jadi social media marketing adalah penggunaan platform media sosial ya, tentu sudah pasti dari katanya aja social media ditambah marketing untuk mempromosikan produk atau layanan, membangun hubungan dengan audiens, dan meningkatkan brand awareness serta penjualan ya, serta penjualan. Nah, ya penjualan, penyewaan gitu. Intinya sampai terjadi convention ya. Nah, ini tuh mencakup berbagai aktivitas seperti membuat dan membagikan konten, berinteraksi dengan pengikut ya, membalas pesan, DM, kalau berkomentar ya kita membalas komentar, seperti itu. Dan menjalankan kampanye iklan dan menganalisis hasil untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Nah, mengapa penting bagi bisnis modern kan? Nah, yang pertama itu jangkauannya luas ya. Sosial media ini memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens yang sangat besar ya dan beragam secara global tentunya ya. Yang pakai Instagram siapa sih gitu kan? Banyak sampai seluruh dunia ya. Dari benua Asia, terus Australia, ke Eropa, ke Afrika, sampai ke Amerika pasti semua menggunakan ya yang namanya sosial media, entah Facebook, entah TikTok mungkin ya. Jangkauannya luas. Nah, tidak seperti kalau kita memasarkan ya memarketing menggunakan billboard ya. Billboard kita pasang misalkan di jalan tol ya, Semanggi atau jalan tol Selipi atau kalau di Bandung Paster. Tapi ya cuman orang-orang yang melewati lalu lintas, melewati jalan itu saja. Dan itu pun belum tentu mereka baca secara penuh gitu kan. Siapa tahu mereka buru-buru akhirnya mengabaikan atau menghiraukan atau tidak melihat sama sekali seperti itu. Jadi penting dalam bisnis modern ini karena satu jangkauannya luas. Nah, kedua ada engagement atau interaksi ya. Engagement dan atau interaksi. Jadi memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan yang dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Ini udah pasti ya. Seperti itu tadi. Jadi di sosial media kita bisa membahas pesan secara langsung kan. Interaksinya secara langsung gitu. Bisa juga secara cepat gitu kan. Hari hari itu menit jam itu, menit itu, detik itu orang itu mengirim pesan kepada kita bertanya, kita pun dengan cepat bisa langsung respon gitu.
hitungan detik atau hitungan menit, atau kita bisa menggunakan robot komen apabila kita tidak bisa membalas pada waktu itu, gitu kan. Ya robot komen ya, robot chat gitu. Nah kalau, kita menggunakan marketing tradisional kan, kita harus save nomor dulu misalkan kalau kita melihat di billboard atau di baliho. Nah, sudah di-save nomornya oleh audiens, belum tentu juga audiens itu langsung menghubungi kita gitu kan. Siapa tahu mereka lupa gitu, atau udah kesasar dengan, iklan lain mungkin di internet gitu kan. Seperti itu ya, jadi ada engagement. Nah, jadi setelah ada interaksi, adanya engagement, akhirnya meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Karena berinteraksinya secara langsung ya, engagement-nya langsung, akhirnya pelanggan itu puas, satisfied, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan loyal menjadi pelanggan setia dan akhirnya merekomendasikan kepada keluarga, teman, kerabat, dan lainnya. Seperti itu. Nah, lalu yang keempat, biayanya efektif ya. Dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional, media sosial marketing seringkali lebih murah ya dan memberikan ROI yang lebih baik gitu kan. Nah, jadi apa? Sekarang kita masang billboard itu sekian meter kali sekian meter itu berapa gitu kan. Ya sama ada tenggang waktunya gitu kan. Apa? Ada tenggang waktunya. Misalkan kita sewa dari bulan Januari mungkin sampai Maret gitu 3 bulan. Nah, dengan biaya sekian juta gitu kan, hingga mungkin sampai belasan hingga puluhan kan tergantung besarannya gitu, tergantung strategisasinya, tergantung, membuka harganya gitu kan. Tapi kalau di sosial media kan kita bisa menyesuaikan budget gitu kan, bisa menganalisa budgeting gitu. Kalau kita punya budget sekian, otomatis nanti, mereka menganalisa, oh kita bisa memulai iklannya itu dari kapan hingga kapan, berapa lama gitu kan, tayangnya di mana, seperti itu. Nah, biayanya juga efektif karena itu tadi, kita bisa menyesuaikan dengan budget kita. Dan jangkauannya juga tentu lebih luas kan. Ya, contohnya seperti Facebook Ads atau Instagram Ads seperti itu. Nah, lalu ada targeting yang tepat juga. Ini udah pasti targetingnya tepat. Karena patokannya tadi ya billboard lagi ya. Karena billboard dipasang di jalan tol misalkan. Belum tentu orang yang melihat adalah orang yang membutuhkan. Atau bisa saja yang membutuhkan tetapi dia tidak melihat ada billboard itu karena mungkin buru-buru seperti itu. Tapi kalau kalau dari social media marketing ini targetingnya pasti tepat. Orang yang sedang menggunakan sosial media sudah pasti mereka yang sedang bersantai, pikirannya sedang kosong, tidak terburu-buru dan lain sebagainya. Nah, lalu ketika mereka sedang scroll-scroll sosial media mereka, lalu melihat ada iklan kita, tepat dong waktunya dan targetingnya juga tepat. Oh iya, gue lagi butuh. Oh, kebetulan ada iklan ini gitu kan, gue lagi butuh produk ini. Klik, ya kan? Sudah awareness gitu kan, akhirnya melakukan traffic. Nah, sampai puncak-puncaknya terjadinya convention seperti itu. Ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, lalu ada brand awareness ya, sudah tentu ya ini nggak perlu dijelasin lagi ya. Nah, lalu selanjutnya ada real time feedback ya, memungkinkan bisnis untuk meningkatkan umpan balik langsung dari pelanggan dan respon dengan cepat. Sudah saya jelaskan seperti engagement dan interaction, seperti itu ya. Nah, ada analisis, selanjutnya analisis dan pengukuran. Platform sosial media, media sosial, menyediakan alat analisis yang membantu bisnis memahami efektivitas kampanye mereka dan membuat keputusan berbasis data. Jadi dianalisis nih, diukur gitu kan. Jadi kan membantu bisnis untuk memahami efektivitas kampanye mereka seperti itu. Oke, lanjut nomor 2, apa saja platform sosial media yang populer digunakan untuk pemasaran dan apa karakteristik unik dari masing-masing platform? Apa aja sih? Banyak kan? Facebook,
Instagram, ya kan? Twitter. Tapi kalau Twitter jujur saya belum pernah coba. LinkedIn, TikTok, Pinterest, ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi kalau Facebook itu karakteristiknya mungkin platformnya dengan bisnis penggunaan terbesar ya, yang paling beragam gitu, menyediakan berbagai format iklan seperti gambar, video, carousel. Kalau saya pribadi, saya ngerasa Facebook itu lebih lebih mudah kali ya, karena di menu Facebook pun kita langsung ada khusus untuk jual beli gitu, khusus untuk apa strategi pemasaran di mana di menu itu ya. Mana sih? Bentar. Saya jarang buka Facebook juga sebenarnya. Tuh, jadi jadi kalau di Facebook itu lebih, kalau menurut saya pribadi lebih apa? Lebih jelas ya, kan di sini tuh ada marketplace seperti itu ya. Jadi lebih lebih mudah gitu, lebih cepat, lebih lugas, tidak seperti Instagram mungkin ya, kalau ini pengalaman saya pribadi. Nah, jadi karakteristiknya itu ya itu beragam gitu ya, terbesar dan paling beragam. Nah, uniknya itu kalau di Facebook, fitur targeting yang sangat canggih ya, dan kemampuan untuk membangun komunitas melalui grup dan halaman bisnis. Kita bisa buat fanpage di Facebook, kita bisa masuk-masuk ke grup kan. Kalau kita jual apa, kita masuk ke grup. Pengalaman saya juga, saya pernah ada listing tanah waktu itu di Setra Duta Bandung, dan di Facebook itu saya masuk ke grup-grup sekitar Setra Duta, jual beli Setra Duta apa dan lain sebagainya gitu. Nah, saya sempat promo-promo juga di situ untuk listing-listing sekitaran Sentra Duta Bandung seperti itu ya, di Facebook ya. Itu contoh kasus saya pribadi. Nah, selanjutnya Instagram. Karakteristiknya itu mungkin fokus pada konten visual ya. Idealnya pada gambar dan video pendek ya. Populer di kalangan milenial dan Gen Z seperti itu. Nah, uniknya itu ada fitur stories dan reels untuk konten yang menghilang dalam 24 jam dan video pendek yang menarik. Nah, jadi kalau di Facebook itu kan kita memasarkan barang, jika terjual kita kalau di marketplace kita bisa edit, ini sudah terjual gitu. Nah, kalau di Facebook, kalau di Instagram itu ada fitur story, itu akan hilang dalam waktu 24 jam seperti itu ya. Nah, selanjutnya Twitter. Nah, karakteristiknya itu platformnya untuk berbagi berita ya, dan konten secara real time dengan pesan singkat tweet ya, pesan singkat seperti itu, tulisan. Nah, uniknya itu kalau di Twitter kita mungkin lebih menekankan menggunakan hashtag ya. Sebenarnya di Instagram, di Facebook juga kita bisa menggunakan hashtag. Cuman ini hashtag ini saya tekankan lebih ke Twitter. Nah, hashtag untuk mengikuti tren. Nah, tren dan diskusi serta kemampuan untuk langsung berinteraksi dengan pelanggan melalui Twitter dan retweet seperti itu. Sekarang jadi X ya, X bukan Twitter lagi. Nah, ini LinkedIn. Twitter dan LinkedIn juga saya belum pernah coba, tapi setahu saya platform LinkedIn ini platform profesional untuk jaringan bisnis ya. Idealnya untuk bisnis to bisnis ya, B2B, marketing, dan konten profesional. Pokoknya kalau LinkedIn ini mungkin lebih ke profesional ya, lebih ke ya profesional. Mungkin kalau di Facebook atau di Instagram kita bisa lebih sedikit kasual atau tidak terlalu profesional. Kalau di LinkedIn kita lebih profesional ya. Nah, setahu saya ini uniknya itu fokus pada konten yang dikaitkan dengan industri, recruitment ya, dan pengembangan profesional seperti itu. Nah, selanjutnya ada TikTok. Nah, TikTok juga saya belum pernah coba. Saya pernah punya akunnya tapi keblokir di nomor simpati saya yang dulu.
Kalau di TikTok itu karakternya, sama ya seperti Instagram atau Instagramnya seperti TikTok. Jadi video pendek ya dan apa, platform video pendek ya, sangat terkenal di kalangan Gen Z dan milenial. Nah, udah pasti ini mungkin kebanyakan Gen Z kali ya yang main ya. Nah, uniknya itu algoritma yang kuat untuk konten viral. Nah, jadi banyak yang viral tuh muncul dari Twitter sebenarnya, dari TikTok sebenarnya. Kalau dulu kan dari Twitter ya belum ada TikTok itu dari Twitter dulu tuh viral, viral, viral gitu. Nah, serta fitur duet dan tantangan untuk meningkatkan engagement nih. Jadi kita tuh bisa duet dengan pelanggan gitu kan. Nah, dari situ justru terbangun engagement seperti itu. Dan di TikTok juga setahu saya kan ada live ya, live. Nah, kita juga bisa berjualan secara live dan di situ juga bisa meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dia ngomen apa, kebetulan kita lagi live, kita langsung bahas secara real time seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ada YouTube. Nah, kalau YouTube ini kan platform untuk berbagi video ya, mau panjang, mau pendek. Sekarang juga maaf, ya nggak YouTube doang ya, Instagram, Facebook juga kan ya, juga udah ada video-video pendek sekarang, reel-reel seperti itu. Ini saya bingung sebenarnya Twitter atau TikTok atau Instagram gitu yang memulai. Tapi sekarang dibuat semua sama ya, tapi tidak menutup kemungkinan dengan karakteristik-karakteristik tertentu. Nah, kalau di YouTube kan memang videonya panjang, video-video saya juga di YouTube semuanya panjang, setidaknya di atas 10 menit. Tapi reels di YouTube ini kita bisa crop, kita bisa ambil dari video panjang itu. Nah, video panjang yang kita buat, misalkan ada poin-poin penting, kita bisa jadikan reel seperti itu. Itu salah satu uniknya ya dari YouTube. Nah, uniknya selanjutnya yaitu kan dia itu mesin pencari video terbesar ya, memungkinkan konten untuk ditemukan melalui pencarian organik seperti itu juga. Nah, selanjutnya ada Pinterest ya, platform visual untuk menemukan dan menyimpan ide kreatif, populer di kalangan pengguna yang mencari inspirasi. Ini saya sering pakai Pinterest ini, tapi saya sering pakai sebagai pengguna, buka apa ya, sebagai mencari inspirasi gitu. Tapi saya tidak pernah men-share apa-apa di situ. Seperti itulah. Nah, jadi uniknya itu fitur pinboard ya, untuk mengorganisir ide dan produk. Nah, sangat efektif untuk bisnis di industri kreatif. Nah, saya juga pernah di situ mengklik CV di Pinterest itu, saya ingin buat CV, ternyata di situ juga ada yang berbayar ternyata. Oh, berarti di sini gitu ya, titik bisnisnya melalui Pinterest, seperti itu. Nah, selanjutnya ini Snapchat. Nah, Snapchat ini juga bagi saya ini asing, saya tidak pernah pakai, bahkan dengar juga jarang ya kalau untuk Snapchat, saya pribadi. Nah, tapi setahu saya Snapchat ini platform untuk berbagi foto dan video pendek yang menghilang setelah dilihat. Jadi tidak bisa diulang-ulang seperti itu. Nah, uniknya itu ada fitur augmented ya, augmented reality, AR, AR bukan AI, AR disingkatnya ya, AR. Dan lensa yang interaktif serta demografi pengguna yang lebih muda mungkin ya. Nah, dengan pemanfaatan berbagai platform ini, bisnis dapat menargetkan audiens yang berbeda dan menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik unik masing-masing platform dan mencapai tujuan pemasaran kita tentunya sebagai pelaku usaha. Cukup ya? Oke, sudah berapa menit nih? Sudah 19 menit 33 detik. Ini kemungkinan untuk kuis yang ini saya besok lagi aja deh. Karena tadi soalnya juga seperti itu. Baik, finish.
Sekian jawaban dan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, always be kind, and goodbye.